Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas rahmat dan karunia-Nya kita diberikan kesehatan dan juga keselamatan. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad SAW. Yang saya hormati Ibu Dr. Ani Nuraini, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Perkembangan Peserta Didik di SD. Sebelumnya, izinkan saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Fatimah Zamzam dengan NIM 2202856 sebagai moderator sekaligus presentator. Di sini saya tidak sendiri, terdapat rekan-rekan saya yang akan membersamai kelompok 8 dalam menyampaikan materi perkembangan aspek agama peserta didik di SD pada anak kepada rekan-rekan semua. Boleh nih kepada teteh-teteh untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Halo, perkenalkan nama saya Agna Lirpi Nurholipah dengan NIM 2206567. Saya Amanda Octavia dengan NIM 2201857. Izin memperkenalkan diri ya, nama saya Tantri Hoiriawati dengan NIM 2205739. Adapun topik pembahasan yang akan kami paparkan yakni yang pertama, pengertian perkembangan keagamaan, 2, faktor perkembangan keagamaan pada anak, 3, kematangan beragama pada anak, dan yang terakhir yakni fase perkembangan pada anak. Materi pertama akan dipaparkan oleh Tantri Hoiriawati. Kepadanya dipersilahkan. Baik, kita mulai untuk topik pembahasan yang pertama, yaitu pengertian perkembangan keagamaan. Perkembangan keagamaan anak adalah proses tumbuh kembang anak dalam mencari jati diri agama yang dianutnya. Proses ini meliputi pematangan, belajar, dan bakat yang menentukan perkembangan anak. Kesadaran beragama meliputi rasa keagamaan, pengamalan ketuhanan, keimanan, dan sikap tingkah laku keagamaan yang terorganisasi dalam sistem mental dari kepribadian. Keterlibatan orang tua dalam perkembangan jiwa keagamaan anak sangat penting, seperti memberikan contoh, memberikan petuah, dan memberikan perhatian atau pengawasan. Perkembangan keagamaan pada anak dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor pembawaan atau internal dan faktor lingkungan eksternal. Yang pertama di sini ada faktor pembawaan internal. Faktor internal ini meliputi faktor alamiah dan bimbingan Rasul. Secara hakiki, yang membedakan antara manusia dan hewan adalah bahwa sejak lahir, manusia sudah membawa fitrah keagamaan atau disebut dengan homo religius. Hal ini sebagaimana diterangkan dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 172 dan Quran Surat Ar-Rum ayat 30. Dalam perkembangannya, fitrah beragama ini ada yang berjalan secara alamiah dan ada juga yang berjalan dengan bimbingan Rasul Allah. Faktor bimbingan Rasul ini terkait pengajaran, pengalaman, serta sikap individu terhadap ajaran agama Islam, di mana anak-anak diajarkan dan diberikan pengetahuan serta pemahaman terkait ajaran agama Islam, yang mana hal tersebut dapat diaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu ada faktor eksternal. Faktor eksternal di sini meliputi keluarga, sekolah, dan masyarakat. Yang pertama itu ada keluarga. Kita tentu mengetahui bahwa keluarga merupakan lingkungan pertama dan yang paling utama bagi anak. Oleh karena itu, peran keluarga dalam pengembangan agama sangat penting dan paling dominan. Selanjutnya sekolah. Sekolah memiliki pengaruh yang paling penting dalam perkembangan pribadi anak, karena sekolah merupakan substitusi dari keluarga dan guru-guru merupakan substitusi dari orang tua. Oleh karena itu, sekolah terutama guru agama memiliki peran yang penting dalam memberikan wawasan keagamaan. Selain guru agama, unsur lainnya yang memiliki pengaruh yang sangat penting dalam perkembangan keagamaan pada anak yaitu kepedulian kepala sekolah, guru-guru, serta staf dalam pendidikan agama. Kemudian terselenggaranya ekstrakurikuler kerohanian, tersedianya sarana ibadah yang memadai, dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu masyarakat.
Yang dimaksud lingkungan masyarakat di sini adalah suatu situasi atau kondisi interaksi sosial dan sosiokultural yang berpotensi memiliki pengaruh terhadap fitrah anak di dalam masyarakat, di mana anak-anak akan berinteraksi dengan teman sebayanya. Apabila teman sebayanya berperilaku baik, menjalankan nilai-nilai serta ajaran agama, maka anak pun akan terbawa pengaruh baik. Begitupun sebaliknya, jika teman sebayanya berperilaku buruk, maka anak akan cenderung terbawa pengaruh yang buruk juga. Nah, ketiga lingkungan tersebut baik keluarga, sekolah maupun masyarakat saling berkaitan dalam menjalankan lingkungan yang kondusif bagi anak, sehingga perkembangan keagamaan anak menjadi sehat. Baiklah, itu tadi faktor yang mempengaruhi perkembangan keagamaan pada anak. Untuk pembahasan selanjutnya, saya serahkan kepada teman saya. Selanjutnya pemaparan mengenai kematangan beragama pada anak. Kematangan beragama adalah berkaitan dengan kualitas pengamalan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari, baik aspek hablum minallah maupun hablum minas. Kematangan beragama merupakan watak keberagamaan yang terbentuk melalui pengalaman. Kematangan beragama juga dimaknai sebagai kemampuan seseorang dalam berpegang teguh pada agama yang diyakininya dan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari dengan penuh tanggung jawab disertai dengan pengetahuan keagamaan yang cukup mendalam. Selanjutnya, ciri-ciri orang yang matang beragama berdasarkan pendapat Allport 1953 bahwa karakteristik orang yang telah matang agamanya apabila memiliki 6 ciri khusus, yaitu yang pertama, diferensiasi yang baik. Menurut Allport, seseorang yang memiliki kehidupan keagamaan yang terdiferensiasi adalah dia yang mampu menempatkan rasio sebagai salah satu bagian dari kehidupan beragama selain dari segi sosial, spiritual, maupun emosional. Pandangannya tentang agama menjadi lebih kompleks dan realistis. Yang kedua, motivasi kehidupan beragama yang dinamis. Dari sudut psikologi, motivasi kehidupan beragama pada mulanya berasal dari berbagai dorongan, baik biologis, psikologis, maupun sosial. Pertama, dorongan biologis seperti lapar, rasa haus, kemiskinan, penderitaan, penjajahan, dan penindasan. Orang akan termotivasi mendekatkan diri kepada Tuhan dikala dilanda kekurangan, kemiskinan, bencana alam, sakit, atau penderitaan lainnya. Kedua, dorongan psikologis seperti kebutuhan akan kasih sayang, pengembangan diri, rasa ingin tahu, harga diri, dan sebagainya. Yang keempat, pandangan hidup yang komprehensif. Menurut Allport 1953, keberagamaan yang komprehensif dapat diartikan sebagai keberagamaan yang luas, universe, dan toleran, dalam arti mampu menerima perbedaan. Individu yang matang agamanya memiliki pandangan hidup yang komprehensif, yang artinya mereka mampu memandang bahwa agama merupakan falsafah hidup manusia yang harus dijadikan pedoman. Akan tetapi, ia tidak bersikap fanatik terhadap agama yang diyakininya. Individu tersebut mampu dengannya bersikap toleransi terhadap pandangan dan paham yang berbeda dengannya. Yang kelima, pandangan hidup yang integral. Dalam kesadaran beragama, integrasi tercermin pada keutuhan pelaksanaan ajaran agama, yaitu keterpaduan ihsan, iman, dan peribadatan. Pandangan hidup yang matang bukan hanya keleluasaan cakupannya saja, akan tetapi mempunyai landasan terpadu yang kuat dan harmonis. Pandangan hidup yang komprehensif dan terintegrasi dengan harmonis bukan hanya mampu menghadapi permasalahan hidup 14 abad lalu ketika Nabi terakhir diturunkan, akan tetapi dapat menjadi pegangan bagi manusia yang hidup pada masa kini, yang ditandai kepesatan penemuan sains dan teknologi. Yang terakhir, semangat pencarian dan pengabdian kepada Tuhan. Ciri lain dari orang yang memiliki kesadaran beragama yang matang ialah adanya semangat mencari kebenaran, keimanan, rasa keutuhan, dan cara-cara terbaik untuk berhubungan dengan manusia dan alam sekitar. Orang yang memiliki kesadaran agama yang matang meyakini sepenuhnya bahwa Tuhan itu ada. Hal ini meninggalkan keraguan dan selalu dicarinya adalah penghayatan akan kedekatan dan kehadiran Tuhan.
Keadaan inilah selalu merupakan hipotesis yang makin lama makin tepat pembuktiannya, walaupun tidak pernah sempurna. Selanjutnya, tanda kematangan beragama pada anak. Yang pertama, memiliki kesadaran bahwa setiap perilakunya selalu berada dalam pengawasan Allah. Yang kedua, melaksanakan ibadah ritual dengan ikhlas dan mampu mengambil hikmah dari ibadah tersebut. Yang ketiga, memiliki penerimaan dan pemahaman secara positif terhadap irama kehidupan yang ditetapkan Allah. Yang keempat, bersyukur pada saat mendapatkan anugerah baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan. Yang kelima, bersabar pada saat mendapatkan musibah. Yang keenam, menjalin dan memperkokoh ukhuwah Islamiyah. Dan yang terakhir, menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, memiliki ruhul jihad. Fase perkembangan agama pada anak. Menurut Ernest Holmes, fase perkembangan pada anak itu terbagi menjadi 3 tingkatan, yaitu yang pertama, the fairy tale stage, tingkat dongeng, yaitu pada usia 3-6 tahun. Yang kedua yaitu the realistic stage, tingkat kenyataan, yaitu pada usia 7-15 tahun. Yang ketiga yaitu the individual stage, yaitu tingkat individu, yaitu pada usia 15 tahun ke atas. Yang pertama yaitu the fairy tale stage, tingkat dongeng, yaitu pada usia 3-6 tahun. Pada tingkatan ini, konsep mengenai Tuhan lebih banyak dipengaruhi oleh segi intelektual, emosi, dan fantasinya. Kehidupan masa ini masih banyak dipengaruhi oleh kehidupan fantasi, hingga dalam menanggapi agama pun anak masih menggunakan konsep yang fantasis, yang diliputi oleh dongeng-dongeng yang kurang masuk akal. Berdasarkan hal di atas, pemilihan tokoh dalam dongeng yang akan diperkenalkan pada anak hendaknya memiliki figur keagamaan yang baik, sehingga dapat mempengaruhi anak pada masa perkembangan keagamaannya. Contohnya yaitu dongeng Rasulullah SAW dan dongeng para nabi. Yang kedua yaitu the realistic stage, tingkat kenyataan, yaitu antara umur 7-15 tahun. Pada tahap ini, anak sudah mulai pada tingkat pemikiran bahwa Tuhan ini sebagai pencipta alam beserta isinya. Anak yang pada tahap awal perkembangannya berhubungan dengan Tuhan, dengan dunia fantasinya telah berubah atau berganti dengan menggunakan logika atau pikirannya. Ketiga yaitu the individual stage, 15 tahun ke atas. Dalam tahap perkembangan ini, yaitu usianya adalah 15 tahun ke atas, maka konsep ini terbagi menjadi 3 tahap, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu konsep keagamaan yang konvensional dan konservatif. Pada tahap ini masih dipengaruhi oleh sebagian kecil oleh dunia fantasi dalam memahami agama. Yang kedua yaitu konsep keagamaan yang bersifat personal, yaitu pada tahap ini murni pandangan agamanya bersifat personal. Yang ketiga yaitu konsep keagamaan yang humanistik. Tahap ini merupakan tahap terakhir di mana seseorang individu telah sampai pada tahap di mana ia memandang bahwa ajaran agama telah menjadi etos humanis dalam diri mereka dalam menghayati ajaran agamanya.